kita kembali lagi bersama Fiona dan kita baca nih postingannya Fiona ya. Sakit apa sih anaknya gitu ya. Aduh, ini apa sih? Kecil banget tulisannya ya. Tuh, Bukan postingan yang awal. Nah ini, oke. Saya pada awalnya sebagai orang tua juga tidak berpikiran sejauh itu bahwa perut anak saya sensitif. Karena bagi saya senang melihat anak saya makan dengan lahap di tempat yang layak dan bersih. Dan saya tidak menyangka ternyata anak-anak juga bisa terkena asam lambung gitu ya. Saya memposting tentang yang terjadi pada anak saya hanya untuk mengedukasi para ibu lainnya yang mungkin tidak tahu seperti saya dulu. Saya tidak sanggup dan sangat takut melihat anak saya sakit. Dan saya yakin semua ibu di luar sana merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi ini kondisi awalnya itu dengan kembung ya, sering buang angin gitu. Iya betul. Buang anginnya tuh ada yang netizen yang nanya, buang anginnya kayak apa? Berapa kali sehari sih gitu? Jadi pada awalnya anak aku dari 1 tahun yang lalu suka buang angin. Dan menurut aku tuh normal lah ya, namanya orang buang angin. Ya udah kembung. Dan ternyata itu nggak normal. Sekitar bulan Januari kemarin anak aku masuk rumah sakit karena DBD. Iseng lah nanya sama dokternya, dokter ini anak saya kalau buang angin gede-gede banget. Gede-gede emang ya? Gitu. Terus kata dokter coba saya periksa ya. Diperiksa lah perutnya diketok-ketok. Oh kembung nih Bu, saya coba ya periksa bakteri H. pylori namanya. Ternyata bakteri itu positif. Karena setelah positif Aisyah minum antibiotik sekitar 2 mingguan. Itu membaik, tidak buang angin lagi sampai akhirnya antibiotik habis, kembungnya balik lagi. Akhirnya saya ganti dokter ke dokter anak khusus gastro. Langsung cek ke dokternya langsung menyarankan untuk EGD itu, sejenis endoskopi untuk melihat keadaan lambungnya. Setelah dilihat keadaan lambungnya itu merah-merah, merah-merah kayak orang gitu. Iya, banyak iritasinya, luka-lukanya. Penyebab itu jadi parah gara-gara Aisyah suka banget makan pedes dan yang berlemak. Jadi banyak banget kan orang yang nanya, Fiona nyalahin nasi Padang. Tapi Bang, kenyataannya emang dia suka banget makan suka banget nasi Padang. Emang tiap hari banget gitu makan nasi Padang? Enggak tiap hari sih. Jadi gini, ini anak tuh alhamdulillahnya apa yang dimasak dimakan. Saya di rumah kan masak ya ada yang pedes lah. Nah dia mau makan aja. Umur 6 tahun tuh suka makan pedes suka gitu. Oh. Jadi makan Padang tuh biasanya apa sih yang dia suka, yang paling suka? Sukanya daun ubi tumbu sama ayam gulai. Oh ayam gulai dia suka. Ya, jadi intinya adalah karena perutnya lambungnya sudah luka-luka, jadi ketika dia makan yang bersantan dan pedas itu jadi memicu. Ibarat aja nih kita tangan luka, dikasih cabai kan jadi perih dan makin merah ya. Seperti itu juga keadaan yang di lambung. Sementara pada saat dia kena bakterinya itu dokter bilang nggak bakterinya itu datang dari mana, bakteri H. pylori? H. pylori itu bisa datang dari mana aja ya, namanya anak-anak di sekolah makan nggak cuci tangan, suka lupa. Itu sebenarnya bakteri yang umum sering terkena pada anak-anak. Nah, alhamdulillahnya cepat diketahui. Nah, makanya Fiona bikin konten kayak gitu untuk mengedukasi ibu-ibu nih. Kalau misalnya anaknya sering buang angin, itu wajib dicek. Karena H. pylori ini berbahaya. Kalau nggak diobatin, lambung anak bisa jadi bolong. Karena dia luka merah. Gitu. Jadi sekarang penanganannya kan ini kan ya sakitnya itu karena lambungnya sudah iritasi. Masih harus minum antibiotik lagi nggak? Nggak antibiotik karena bakterinya sudah wafat ya. Sudah dibunuh dengan antibiotik itu. Akhirnya sekarang minum obat hanya untuk mengobati luka lambungnya. Jadi sekarang nggak boleh makan apa dia? Ada pantangannya? Makan apa aja boleh kata dokter selagi masih dalam batas wajar. Oh, tapi sekali-sekali masih suka makan nasi Padang kok. Masih boleh, tapi nggak sering-sering ya. Iya, nggak sering. Terus kalau misalnya lagi pengen makan yang bersantan atau berminyak itu ada harus apa gitu nggak? Enggak sih, tetap Fiona kasih. Cuman kalau dulu mungkin kuahnya banjir. Sekarang dia suka kuahnya. Anak seumur 6 tahun itu. Ya ampun. Seneng ya liatnya ya. Dia kecilnya dari kecil memang suka makan banyak? Mulai suka makan itu dari umur 4 tahun. Jadi anak Fiona dari umur 9 bulanan tuh susah makan. Sampai akhirnya umur 4 tahun, alhamdulillah baru doyan makan. Jadi kita lihat kan kamu bagikan video ketika kamu menemani anak kamu berobat gitu. Banyak netizen yang bertanya, ini bapaknya nemenin nggak gitu? Bapaknya tuh nggak suka di videoin. Ada di situ nggak tapi? Ada dong. Aku juga ikut curiga. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Room Tino.
bersama semua bidang tamu kita hari ini. Ini ceritanya macam-macam. Tadi aku dipesanin supaya bikin quotes by Feni Rose. Tadi aku bilang Orlando Bloom bilang apa nggak tadi? Jadi pesan nggak ada Quotes ya. apa itu? Tapi aku ingat tadi Habib sempat bilang gini, kita tuh kalau komentar jangan yang buruk-buruk ya. Betul. Karena yang buruk takutnya balik juga ke kita. Mendingan kita komentarnya yang baik-baik ya. Dan hari ini kata Habib, tanggal yang bagus sekali untuk Betul, bersedekah. sedekah. Karena ini adalah tanggal 10 Muharram atau Asyura. Nah, Dan bersedekah. sebaik-baiknya sedekah, salah satunya adalah hari ini dan insya Allah diganti 700 kali lipat. Jadi kalau aku hari ini beliin kopi, aku Terus kembung juga ya. Jadi hari ini adalah sedekah yang terbaiknya adalah suami terhadap istrinya dan seorang ibu terhadap anaknya Masya atau Allah. anak kepada ibunya. Anak kepada ibunya, anakku, jangan lupa hari ini ya. Itu terbaik, sedekah terbaik. Oke. Bukan hanya kepada anak yatim. Oh, baiklah. Habib terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Kalisa terima kasih. Terima kasih Natasha, terima kasih juga Fiona. Mudah-mudahan sehat-sehat terus anak-anaknya. Terima kasih buat Anda semua. Mudah-mudahan happy terus hari ini, besok-besok juga. Dan kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.